saya Mirna Sumira sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Saat ini saya bersama Leni Anggraini juga sebagai ahli gizi dan tunas sejawat di Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Leni akan menyampaikan mengenai Bumil Sehat Awal Generasi Hebat. Halo sahabat terkasih, tadi sudah disampaikan, Leni akan memberikan informasi terkait Bumil Sehat Awal Generasi Hebat. Apa kaitannya Bumil Sehat dengan generasi hebat? Yap, Bumil Sehat akan menghasilkan generasi yang hebat, yaitu anak yang pintar dan cerdas. Harapannya pasti akan seperti itu. Lalu apa kaitannya Bumil dengan generasi yang hebat? Ya, dampaknya adalah jika ibu hamil tidak sehat akan menghasilkan generasi yang seperti apa? Ya, info yang sedang hits kali ini adalah terkait dengan stunting. Sahabat terkasih, apakah sudah mengetahui apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh di mana anak sangat pendek atau pendek menurut usianya, tinggi badan menurut usia. Jadi bisa dilihat dari garis pertumbuhan di KMS atau Kartu Menuju Sehat. Sahabat terkasih, jika anak stunting dibiarkan secara terus-menerus, dia akan mengalami gagal tumbuh. Lalu apa dampaknya jika anak dibiarkan stunting? Dampaknya ada dua, sahabat terkasih. Yang pertama adalah anak mengalami gagal tumbuh. Gagal tumbuh di sini artinya dia akan mengalami gangguan pertumbuhan sensorik ataupun motorik. Yang kedua adalah ketika anak dibiarkan menjadi dewasa, anak akan mengalami gangguan metabolik. Jadi, anak yang stunting jika dewasa akan mengalami resiko yang lebih tinggi mengalami diabetes, mengalami stroke, atau mengalami penyakit jantung. Dan yang lebih seram lagi adalah berpotensi menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara 2-3%. Kebayangkan kerugiannya seperti apa untuk negara? Jadi, cara mencegahnya adalah pada 1000 hari pertama kehidupan yang terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah 270 hari itu adalah masa ibu hamil dan 730 hari itu adalah 2 tahun usia anak pertama. Sahabat terkasih, anak dengan stunting itu bisa dilihat di garis pertumbuhan WHO. Jadi, anak dengan stunting itu berada di garis pertumbuhan -2 sampai -3 standar deviasi. Oke, kembali lagi kepada 1000 hari pertama kehidupan yang terdiri dari 270 hari selama ibu hamil, 720 hari selama anak usia sampai 2 tahun. Ya, sahabat terkasih, kenapa 270 hari itu penting? Kenapa masa kehamilan itu penting? Karena anak yang stunting terlahir dari ibu yang beresiko. Pertama, ibu mengalami kekurangan energi kronis. Yang kedua, ibu mengalami anemia. Yang ketiga, ibu mengalami gangguan kekurangan iodium selama kehamilan. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah dengan mencukupi asupan selama ibu hamil 9 bulan. Cara mencukupi asupan ibu selama hamil adalah dengan isi piringku. Isi piringku adalah salah satu panduan dalam satu kali makan, sajian makan untuk mencukupi kalori ibu hamil selama 9 bulan. Tentunya kebutuhan ibu hamil di usia 2 bulan dengan usia 8 bulan akan berbeda karena peningkatan kebutuhan pada usia kehamilan juga akan berbeda. Komposisi isi piringku adalah 1/6 lauk pauk, 1/3 makanan pokok, 1/6 buah-buahan, 1/3 sayuran. Bagaimana ya untuk mencukupi kalori ibu hamil? Apakah sama usia ibu hamil 2 bulan dengan usia 8 bulan? Lalu peningkatan kebutuhannya seperti apa? Perlu sahabat ketahui, untuk penambahan kalori trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 ibu hamil itu tentu berbeda, terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama adalah saat ibu hamil berusia di trimester 1. Berapa kalori yang ditambahi? Yaitu energi sebanyak 180 kalori, protein sebanyak 20 gram, lemak sebanyak 6 gram, dan karbohidrat sebanyak 20 gram. Lalu setara dengan makan seperti apa? Setara dengan 1 keping biskuit 10 gram, 1 butir telur ayam 55 gram, dan setengah gelas susu segar sebanyak 100 gram. Lalu
Untuk ibu hamil dengan trimester 2 dan trimester 3, peningkatan kebutuhannya adalah sebanyak energi sebanyak 300 kilokalori, protein 20 gram, lemak 10 gram, dan karbohidrat sebanyak 40 gram. Lalu bagaimana terjemahan terhadap makanannya? Yaitu dengan mengkonsumsi bubur kacang hijau sebanyak 1 mangkuk atau 5 sendok makan atau setara dengan 50 gram. Kemudian santan sebanyak 50 gram atau 5 sendok makan dan gula merah sebanyak 1 sendok makan 13 gram dengan tambahan telur 1 butir sebanyak 55 gram. Sahabat terkasih, untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil dalam 1 hari itu terdiri dari nasi atau penggantinya sebanyak 4-6 porsi, untuk lauk pauk 4-5 porsi, untuk lauk nabati 2-3 porsi, untuk sayuran 2-3 mangkok per hari, dan untuk buah-buahan sebanyak 3 porsi per hari. Kemudian untuk porsi 1 kali makan bisa mengkonsumsi. Sahabat terkasih, untuk memenuhi 1 kali konsumsi makanan ibu hamil dengan isi piringku adalah 1/3 makanan pokok itu bisa diganti dengan nasi 1,5 gelas atau setara dengan 200 gram. Kemudian untuk mie goreng bisa diganti dengan 2 gelas mie kering sebanyak 100 gram. Atau sebagai makanan pengganti makanan pokok lain bisa menggunakan singkong sebanyak 4 potong sedang, dan makanan pokok pengganti lain bisa menggunakan 6 iris roti tawar. Kemudian untuk 1/6 buah-buahan bisa mengkonsumsi 1 buah jeruk sebanyak 110 gram, kemudian bisa diganti dengan 2 potong semangka sebanyak 190 gram, kemudian untuk buah-buahan yang lain bisa mengkonsumsi pepaya sebanyak 2 potong sedang sebanyak 110 gram. Kemudian untuk 1/6 lauk pauk bisa dikonsumsi 1 ikan kembung sebanyak 60 gram atau diganti dengan ayam 1 potong sebanyak 80 gram atau diganti dengan telur sebanyak 2 butir telur setara dengan 110 gram. Lalu untuk lauk nabatinya bisa dikonsumsi 2-3 potong per hari. Lalu sahabat terkasih, untuk lauk nabatinya bisa mengkonsumsi tahu tempe, kacang-kacangan. Lalu berapa porsi? Untuk tempe 2 potong sedang setara dengan 40 gram. Kemudian untuk tahu sebanyak 2 potong sedang itu setara dengan 110 gram. Untuk kacang-kacangan sendiri bisa mengkonsumsi 2 sendok makan. Seperti kacang panjang, kacang kedelai, dan lain-lain. Yang terakhir adalah porsi untuk sayuran sebanyak sepertiga piring itu bisa mengkonsumsi, contohnya adalah sayur asam sebanyak 1 mangkok atau sayur pecel sebanyak 1 mangkok setara dengan 100 gram sayuran. Berikut adalah contoh menu untuk ibu hamil dalam 1 hari konsumsi. Yang pertama ada menu nasi sebanyak 1,5 gelas. Yang kedua ada lauknya ikan kembung, ada lauk nabati 1 potong tahu, dan ditambah dengan setengah butir telur. Untuk buah-buahannya ada 1 potong pisang ambon, dan untuk sayur mayurnya ada tumis, jamur tiram, wortel. Untuk makan selingan, ibu hamil bisa mengkonsumsi roti sandwich dengan komposisi roti sebanyak 2 iris, kemudian untuk telurnya 1 butir, untuk salad bisa dikonsumsi seperti selada dan tomat di dalamnya. Untuk 1 porsi sandwich itu setara dengan 175 kalori. Kemudian untuk makan siang, ibu hamil bisa mengkonsumsi menu sebagai berikut: nasi sebanyak 2 centong, ayam goreng sebanyak 1 potong, kemudian untuk pepes tahu sebanyak 1 porsi, dan untuk buahnya melon sebanyak 2 potong sedang. Kemudian untuk sayurannya bisa mengkonsumsi tumis sayuran sebanyak 1 mangkuk setara dengan 100 gram. Selanjutnya ada makanan selingan untuk ibu hamil sore yang terdiri dari salad sayuran. Komposisinya terdiri dari ketimun setengah potong, jagung pipil 1 sendok makan, buah pir setengah potong sedang, selada 3 lembar, yogurt setengah gelas, dan mayones setengah sendok makan. Itu mengandung kalori sebanyak 140 kilokalori. Selanjutnya adalah untuk makan malam yang terdiri dari menu nasi goreng dan buah potong. Nasi terdiri dari komposisi 2 centong nasi, telur 1 butir, cumi setengah ekor, selada 3 lembar, sawi hijau 3 sendok makan, pepaya setengah potong sedang,
pisang setengah potong sedang. Dari menu makan malam, sudah mencapai kalori 525 kilokalori untuk satu konsumsi. Demikian pemaparan informasi dari saya terkait Bumil Sehat Awal Generasi Hebat. Terima kasih. Kami ahli gizi Rumah Sakit Umum Kasih Bunda mengucapkan Selamat Hari Gizi Nasional. Cegah stunting itu penting.